Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Dia bohong katanya bohong. Yang mulia, tolong. Yang mulia saya baca Pak Dermawan. Justru karena ini ada berita acara. Pak Dermawan diam. Ya. Jadi Pak Dermawan supaya tahu ada hal itu dan itu bukan cerita saya. Sakit kenapa? Ada apa menurut itu? Saudara. Yo, Monster People. Lagi bersama Nyonya dan Mamang. Dua Tobi Mekok. Juga ada Abu. Iya, dan juga si karyawan kontrak yang comeback. Abu. Always in here. Always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santi. Linknya ada di deskripsi. Diturunin mulu tanganku masih Abu. Gak boleh, gak mau gitu. Nyo. Ya. Update pelaporan masih belum ada nih sejujurnya nih ya Santi People. Tapi di TikTok sedang beredar. Aku nggak ngerti flownya mau dibawa kemana sama netizen TikTok ya. Sedang di blow up lagi momen-momen yang bikin emosi dari persidangan Jessica. Oke. Iya, jadi intinya mah warga TikTok tuh ada aja cara buat tetap ngenahan di permukaan gitu. Momen-momennya kalau lagi belum ada yang baru di up lagi yang mungkin banyak netizen kelewat yang akhirnya tetap stay di atas permukaan gitu ya selama kurang lebih 2 bulan ya. Itu memberikan inspiration ke Mamang. Jadi Mamang mau bikin ini aja ya, greget momen nih, dijamin bikin emosi. Mana hari Senin ya nggak pulang capek ya nggak. Kerja capek pas nonton emosi, dijamin emosi. Mamang juga emosi nontonnya. Kita langsung meluncur aja. Nih ya. Yes. Yang pertama level 1 dulu aja, tahan emosinya. Ini di compare sama netizen TikTok perbedaan kesaksian Hani dan Bapak dokter yang memeriksa Hani. Perbedaan kesaksiannya ya karena kesaksiannya berbeda, makanya disebutnya perbedaan kesaksian. Pertanyaannya siapa yang berbohong? Ceki Bibal. Play. Saya tarik, saya cobain sedikit. Sedikit seberapa? Sangat sedikit karena begitu saya baru coba, lidah saya langsung kaget. Saya bilang ini kopi atau apaan ya? Rasanya kok aneh ya? Terus saudara ludahkan itu setelah? Saya tidak melepeh. Setelah? Saya tidak melepeh, tapi rasa di lidah itu lama, pahit, panas, pedas. Ya, waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok gitu. Kenapa? Ini saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya? Pembicaraannya? Apakah saudara ingat? Kenapa dia ngomong? Berarti saya juga karena saya minum berarti saya juga bisa mati juga dok. Apa? Iya, merasa gitu karena karena dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya dia juga bisa mati. Oke. Padahal kan di situ posisinya Mirna belum meninggal. Iya. Kan itu kan pas lagi dibawa ke UGD ya. Hani langsung nodong ke dokternya karena saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok. Iya, padahal kan belum meninggal gitu, baru kolaps gitu. Tapi balik lagi, perbedaan statement antara Hani dan Bapak dokter itu kan yang bikin jadi pertanyaan netizen. Siapa yang benar nih kalau Hani bilang ngetes gitu doang, dikit doang gitu kan di kesaksian, sedangkan Bapak dokter bilang pada saat itu Hani dengan panik bilang saya juga meminumnya, saya bisa mati juga dong gitu. Apakah Haninya atau Bapak dokternya nih yang keterangannya agak-agak mengsong gitu? Menurut Santi People siapa? Monggo sok. Kalau di komen-komennya sih ya sudah tahu lah ya. Ini masih level 1 nih, level 2 meluncur. Ini ada juga Nyo yang bikin greget, tahan emosi, tahan greget ya saat Jessica ngelihat di play CCTV yang diduga oleh nggak usah diduga lagi ya, kalau kata Bang Risman tuh direkayasa gitu kan. Ini Jessica ada dialog sama Sandi. Ceki Bibel. Play. Benda sesuatu, tapi itu bergerak. Setelah saya lihat dekat, tidak terlihat seperti paper bag itu. Saya tidak nanya paper bag, saya lihat benda itu bergerak atau tidak. Ke arah mana benda itu bergerak? Ada pergerakan, tapi ke arah seperti ini kah? Bukan bag itu kayaknya. Enggak, saya nggak nanya bag, saya nanya ini bergerak kemana? Ya, ini tangan ya. Iya, bergerak kemana? Ke arah kanan dari situ, posisi belakang, ke arah kanan. Yang tadinya itu seperti ini, coba lihat seperti ini. Jadi bergeser seperti ini kah?
Yang Anda lihat. Tidak begitu. Jadi seperti apa? Coba ditunjukkan sama Anda. Gitu aja cepet. Gesernya seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan sendiri oleh terdakwanya yang mulia. Direkon. Coba seperti apa yang Anda lihat? Yang mulia kita keberatan. Dia udah bilang nggak lihat paper bag. Saya tidak nanya paper bag. Ini benda saja. Ini benda saja. Semua diam. Semua tenang. Semua tenang. Gitu ya Kang, itu video di mana jaksa memutarkan video yang katanya dari flash disk. Nah itu yang diduga oleh Bang Rismon itulah paper bag-nya, makanya kenapa si Jessica bingung, ini kayaknya bukan paper bag deh gitu kayak. Karena kalau dari Bang Rismon itu bilang paper bag-nya pun itu yang ditampilkan di CCTV yang kata Bang Rismon udah editan itu rekayasa, itu paper bag-nya pun paper bag hantu gitu. Karena seharusnya nggak ada di situ gitu kali ya. Dan nggak seperti itu mungkin ya. Makanya si TV di ini apa namanya di rekayasa kalau kata Bang Rismon ya. Terus terdakwa pada saat persidangan itu dipaksa sampai bingung, ini gimana sih? Ini perasaan bukan paper bag deh waktu itu ya. Sampai-sampai ada yang komen, untung Jessica pintar ya nggak mau mengikuti skenario si jaksa. Jadi di-push terus biar mengakui kalau itu ada pergerakan enggak gitu ya. Iya, jadi, pokoknya diserempet-serempet aja, itu bukan paper bag. Iya, tapi ada pergerakan nggak? Ada, nah ya, ada pergerakan berarti. Wah, pokoknya Mariot itu. Kasih yang bikin emosi lagi. Terus. Nah ini mungkin Santi People masih inget ya Nyo, yang waktu sampai Bang Oto emosi nih ya, ciki-ciki People. Play. Di Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena cyanida. Betul demikian? Ya Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak ya, kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang seorang bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda juga fokus, ya. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia Pak, ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya itu hasil. Satu visum ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Visum kan cuma visum Mirna. Ya, udah. Terus. Visumnya. Ya ini visum. Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat keberatan yang mulia. Anda bawa datanya. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu. Nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak? Pas ngomong gitu laganya kayak Bang Jago banget ya. Iya. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Iya. Udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Tadi begitu Pak Oto bilang hormati saksi saya yang itu Dokter Jaya kan, dia kayak ya bukan begitu gitu kan, nggak gitu, giliran begitu dia minta dihormati apa juga gimana ya atau gimana? Tapi lucunya keblunderan ini kalau kita flashback mau suka nggak suka, memang faktanya banyak di headline berita jaksa ganteng jadi favorit aku lupa ibu-ibu atau kaum hawa gitu ibaratnya kan. Cuman kan balik lagi pada saat 2016 itu belum ada platform di mana netizen bisa speak up di account-nya sendiri gitu kan, melalui video kan. Jadi keakuratan dari artikel tersebut di portal-portal berita online gitu kan dipertanyakan karena balik lagi ke sekarang dinilai tuh, dilihat lagi tuh nggak ada yang bilang, maksudnya stay gue tetap bela jaksa ganteng ini, nggak ada gitu. Benar, apakah itu based on wartawan yang datang ke persidangan terus ada penontonnya juga kasih statement nih jaksanya ganteng keren gitu kan. Iya. Berani, yang paling action karena dilihat spotlightnya yang paling besar jaksa Sandi ini gitu kan. Ya siapa sangka 7 tahun
Kemudian malah justru spotlight ini berbalik jadi spotlight yang paling dipantau sama netizen. Dari 5 jaksa yang paling dipantau ya jaksa Sandi ini. Iya, dan mungkin pada saat waktu itu dia jadi spotlight ya karena paling muda juga mah. Paling muda, paling ganteng katanya waktu itu belum nikah dan paling berani gitu, paling speak up gitu. Setelah ada 7 tahun kemudian nggak ada yang membela. Speak up-nya juga lebih ke ngawur gitu ya kalau menurut netizen gitu kan. Tolonglah. Nih netizen udah pada ngincer-ngincer aja di TikTok nih. Ada spill dong laporan kekayaan jaksa ini. BTW nama jaksa yang songong itu Sandi Handika ya guys. Waktu dapat dipersilahkan itu ya. Cukup tahu jaksa Sandi Handika ya. Cari Sandi Handika sampai dapat dia yang tahu skenario ini kan. Lihat dia yang paling vokal, yang paling berisik pada saat persidangan itu. Lumayan emosi. Muncul lagi. Nih ya, padahal sudah dijelaskan loh kekurangan oksigen tapi bukan karena sianida di captionnya. Jaksanya terlalu memaksa pemahaman intinya kekurangan oksigen karena sianida. Pokoknya sianida gitu kan. Intinya sidang KB jasanya makso. Pokok sianida. Gitu. Jadi dari awal udah di finish line udah ketahuan sianida. Pokoknya gimana ceritanya sianida gitu. Harus nyambung ke sianida pokoknya. Nah ini juga ya salah satu momen persidangan yang bikin netizen gemes. Ceki people. Play. Apa namanya? Sianida mengikat oksigen. Tidak. Bapak spekulasi kalau gitu. Atau bagaimana? Mohon maaf ya, ini reaktif saja. I love you man. I love you man. I like the way you think. You think itu make me lebih hidup. Tapi sebenarnya begini, bukti bahwa dia mati ada tidak ada. Orang sudah mati. Proximate to the death ada tidak ada, yaitu kekurangan oksigen. Unfortunately we don't have yang itu. 1A sudah tahu, yaitu kekurangan oksigen. 1B ada tidak? Tidak ada. Tapi kalau kita spekulasi ke sianida, itulah kesalahan besar kita. Pada waktu kita mau besar, kita muncul ke belakang di sini, tidak ada tempat pijak kita. Enggak, maksudnya kami minta penjelasan saudara. Siap. Silakan sambil duduk. Mohon maaf. Orang Makassar yang gitu, very emotion. Iya, nggak apa-apa. Justru kami malah suka. Artinya saudara bisa menjelaskan secara impresif. Terima kasih. Jadi saya mau tanya tadi, apakah mengikat oksigen atau mengikat besi HB tadi? Besi ya. Besi yang ada di HB. Besi akan di HB dan menyebabkan kekurangan oksigen tadi. Sebenarnya bukan kekurangan oksigen, oksigennya banyak. Oksigennya banyak, tapi tidak bisa dipakai. Iya. Tidak bisa dipakai. Tidak fungsional. Nah kalau oksigennya tidak bisa dipakai, apakah fisik seperti tadi disampaikan saudara tadi menyampaikan bahwa ada paparan di bibir biru mulut? Nah itu tidak. Terus seperti apa? Justru itu tadi saya terangkan. Banyak orang selalu bilang cerita tentang cherry red. Tidak menjelaskan patogenesisnya. Enggak, khususnya ke bibir. Iya. Bibir biru itu apakah karena kekurangan oksigen? Kekurangan oksigen. Iya, itu. Kekurangan oksigen. Tetapi bukan karena cyanida. Oh bukan. Saya hanya bertanya bahwa bibir biru tadi dia mau kekurangan tahu. oksigen karena saudara tadi menjelaskan bahwa sianida mengikat besi HB. HB ini oksigen banyak tapi tidak bisa dipakai. Kan seperti itu. Iya kan? Iya. Nah, dia nggak mau tahu penyebab, yang penting kekurangan oksigen kan. Kalau bibir biru kekurangan oksigen, iya. Tapi bukan kekurangan oksigen karena sianida kalau bibirnya biru. Nggak mau tahu, yang penting kekurangan oksigen. Iya. Itu kan yang kalau ditelaah lagi sekarang netizen tuh gemes kayak, kok maksa banget sih? Gitu. Ini kalau ditarik garis lurus, Mang, ini tuh nyambung sama omongannya Dokter Jaya kan sebenarnya kan. Jadi kayak karena kekurangan oksigen, kalau kekurangan oksigen itu matinya bakal biru gitu kan. Kekurangan oksigen dan tidak ada oksigen di dalam darah ya. Ya, nah kalau sianida itu oksigennya ada tapi nggak bisa gitu, jadinya merah gitu. Uangnya ada di rekening tapi dibekukan gitu. Jadi bukannya miskin, enggak, kaya, tapi uangnya nggak bisa ditransfer, nggak bisa ditarik gitu. Iya. Tolonglah ya. Jadi beda ya. Kalau yang biru itu istilahnya, yang pakai istilahnya Mamang tadi, ya di banknya juga nggak ada gitu. Emang udah nggak punya duit aja gak gitu. Ada. Di banknya ada, cuman banknya lagi bank toib, jadi nggak bisa ditarik uangnya gitu. Uang banyak tapi nggak bisa dipakai. Iya. Tolonglah. Tapi tetap dia nggak mau tahu. Iya. Khusus yang case ini penyebabnya apa? Pokoknya biru, kekurangan oksigen kan. Iya, ya udah stop sampai di situ. Nah ini dokter kan agak gemes ya, karena kan ya
ya jangan nggak bisa gitu juga, lo harus tarik ulur kekurangan oksigen ada penyebabnya apa gitu. Memang nggak ada oksigen di sekitar dia atau ada oksigen masuk banyak tapi nggak nggak bisa dialirkan gitu. Ya, tolonglah, gemes banget, kita kasih nextnya. Nih ya, bikin gemes lagi Jaksa Sandi ceki Bibel. Play. Keadaan itu. Kita jangan Dari analisa kan ini natrium itu logam yang umum di dalam. Kan ada beberapa hipotesa lah ya dari keadaan ini. Enggak harusnya. Iya, harusnya ditelusuri dulu riwayat hidup sebelumnya tuh dia makan apa, minum apa. Itu penting. Kenapa? Dia minum Vietnamese ice coffee. Sebelum dia minum itu. Sebelum minum itu harus di-trace dulu. Iya dong, karena memang ada pengaruh apa? Kan natrium. Kita bicara natrium kan, semua makanan zat makanan. Apa saja yang mengandung natrium? Wah, hampir semua makanan itu. Contoh paling beratnya aja, yang paling ya kalau kuatnya. kita makan aja pakai garam kan garam ya? Salah satu ya. Garamnya. Kemudian minum mengandung natrium, soda mengandung natrium. Katakanlah kalau kita fokus di kasus ini dengan data-data yang ada, memungkinkan tidak natrium Na itu lebih dari 950 mg per liter itu dimungkinkan merupakan sisa dari NaCN yang ada dalam Vietnamese ice coffee itu? Saya tidak bisa menjawab untuk itu. Karena fakta itu harus ada. Karena harus ada datanya mungkin. Data lengkap. Oke, jadi kalau data kurang lengkap, kesimpulan pun bisa salah. Pasti, sepakat. Oke. Ya. Di urin korban di sini kan terdapat 2.300 mg per liter natrium. Ya. Urin korban 2.300 ya, yang bawah ini 2.300 natrium. Ya. Apakah mungkin ini berasal dari NaCN yang terserap juga? Kita berandai-andai ini. Jangan berandai-andai. Dari keilmuan Anda. Ya, dari keilmuan saya natrium tuh bisa sumber dari mana-mana. Bisa sumber. Baiklah. Keadaan normalnya berapa memang? Keadaan normal dari urin untuk 2.300 itu apakah normal? Ya memang itu tidak normal. Tidak normal ya. Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan itu tidak normal? Salah satunya apakah NaCN? Bukan salah satu. Sumber paparan awalnya tadi saya katakan harus di tracer dulu. Ketika pagi hari sampai siang hari dia memakan apa? Katakanlah memang ada itu dan ada. Jaksanya nggak mau nyeritain yang padahal Bang Ota ceritain itu terus di BAP loh dari si suaminya ya. Suaminya Mira yang bilang pagi itu makan apel, terus nggak sarapan, terus minum coklat dulu kalau nggak salah ya. Habis itu Vietnamese coffee. Nah itunya yang nggak mau diucap di persidangan sama jaksa, padahal 2 kali saksi ahli bilang ya harus ditres dulu. Dari paginya, kalau perlu sampai kemarinnya apa gitu. Iya, apa yang dimakan. Nggak serpet jebret gitu, metabolisme secepat gitu. Siapa tahu ada tumpukan-tumpukan itu yang perlu dicek kan. Balik lagi yang dia bilang memperlengkap datanya biar kesimpulannya nggak salah gitu. Tapi tetap dia nggak mau. Tetap kekeh. Yang aku tangkap tuh kayak ini loh, Mang, dia tuh mau memaksakan pokoknya harus NaCN terus cyanidanya nggak ada, dilibatin NaCN yang sifatnya Na ya natriumnya garam kan. Iya, kalau garam kan sampai waktu itu dokter Jaya bilang garam nggak bikin orang mati, Pak. Bikin darah tinggi mungkin Tolonglah. Kalau mati ya nggak tahu sih ya. Ya Allah. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ada juga NaCN-nya. Boleh saya ketika kita bicara natrium ya, jangan diasumsikan natrium dengan natrium cyanida karena natrium itu sumbernya banyak. Iya, makanya saya bilang NaCN. Ya. Apa dalam kasus ini apakah memungkinkan? Katakan Anda kan ini tidak normal ya 2.300 ini. Iya. Memungkinkan tidak itu dapat dari NaCN yang diminum dari Vietnamese ice coffee itu? Potensial tidak dilihat dari secara umum, holistik gambarannya, komprehensif, bukan parsial. Kalau secara umum, kalau kita asumsi, kalau kita jawabnya asumsi juga kan. Kalau itu ada, asumsinya ada. Kalau asumsinya ada. Kalau kita pakai asumsi. Sepakat. Iya, kita harus begitu, harus eksak nih. Kimia itu eksak ya, maaf ya. Kita kimia itu harus eksak. Pasti. Jangan berandai-andai itu dalam. Baik, saudara. Kekeh banget NaCN. Yang ketemu di lambung itu kan 0,2 cyanida katanya tuh kan. Beserta natrium. Jadi di ini nama dia jadi natrium cyanida gitu kan, di mana 9.000 berapa 9.300 sampai 930 aku nggak ngerti. Terus yang di urin ada nih, tapi adanya natrium doang nih. Digadang-gadang kalau ini berarti ibaratnya ekstraksi uraian dari si natrium cyanida. Naon sih lah anjir liar. Kalau enggak ini deh jaksa Sandinya suruh cobain, kalau dia pipis suruh cobain icip dikit tek gitu. Asin nggak gitu?
Tidak dong, tidak dong. Enggak kan biar membuktikan kalau di pipis itu memang ada garam gak sih? Gemes banget aku. Awas Bu, jadi pencet. Kita ke next ya. Yes. Ninyo, ini bikin gemes lagi, tapi yang bikin gemesnya Roy Suryo. Coba nanaonan sih ceki-ceki people. Play. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa menunjuk? Saudara Roy Suryo, tolong jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Dia bohong katanya bohong. Yang mulia tolong. Kita skor. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Aku cuma ngeri ditampol aja sama Bang Rismon. Silakan. Oke, cukup. Jadi ini momen terjadi saat Bang Rismon menjelaskan soal CCTV itu, ya kan, segala macamnya, rekayasa perbedaan frame dan segala macam. Nah, Bapak Roy Suryo ini datang sebagai pengunjung. Dia nunjuk-nunjuk gitu. Dan ternyata sambil begitu ditegur sama Bang Oto, dia ngasih kode. Sedangkan pada saat itu dia pakar telematika maksudnya. Yang mulia tolong. Nih. Dia pinter bohong ini. Bohong katanya. Yang mulia tolong. Kita skor. Padahal kan kalau pengunjung ya udah nggak sih, orang yang lain aja kan kalau pengunjung tidak diam keluar gitu kan, atau enggak kita skors gitu kan. Nah ini dia itu dia yang bikin pertanyaanku, segitu paniknya sampai bawa pakar telematika yang namanya cukup besar pada saat itu ya, di 2016 itu ya, karena Aba Abimanyu belum sebesar sekarang namanya gitu kan, untuk jadi datang di persidangan. Memang tidak dijadikan saksi ahli gitu, tapi dia datang sebagai pengunjung, tapi gitu ngasih kode ke hakim, bohong. Kayak tolonglah ya. Kayak apa sih fungsinya? Bukan fungsinya sih, maksudnya kayak. Aku mikirnya gini sorry dipotong. Lu punya kedekatan apa sama hakim sampai lu pede gitu, dengan pede merasa kode-kode yang lu berikan tuh kayak berpengaruh gitu lah ya. Kalau berpengaruh, wah patut dipertanyakan. Ditanda-tanya itu siapa ya nggak? Kayak kalau di situ kan posisinya oke, dia pakar telematika kan. Cuman kan posisinya di sini kan dia tidak diundang. Anda tidak diajak. Tidak dijadikan saksi gitu kan. Kayak yang ngapain ikut-ikut kan? Anda tidak diajak, bener, tolonglah. Gemes kan? Iya. Mendy dia. Kita kasih next ya. Ini favorit santuy people juga nih. Jaksa penuntut umum dan Mr. Ed terlalu mengintervensi ya. Nih ada caption, bener-bener kasihan Pak Oto saat itu ya. Kasus buat yang sabar, silakan lihat. Khusus buat yang sabar. Nah, ini gemes momen juga cek people. Play. Karena rekeningnya nggak ada disita deh kalau nggak salah di sini. Jadi sebenarnya kan kalau kita Pak Hakim, keberatan. Bukan kita keberatan itu kita kan di BAP Rangga nggak menjelaskan itu. Kalau kita mau hanya kalau BAP saja. Sebentar jaksa. Nih. Ikutan dulu sekali lagi jawab. Rangga. Jawab pertanyaan itu sekali lagi kami dengar. Ya itu ada orang, dia sebelum operasional datang. Dia katanya nyari saya. Dia ngomong sama JRO. Mana yang namanya Rangga? Saya pernah ketemu, dia pakai baju loreng-loreng. Dia ditransfer 150 juta sama si Arif. Saya punya buktinya. Ada enggak buktinya? Kalau itu saya nggak tahu, tidak ada. Terus saya juga langsung ke bawah mutasi rekening sama Pak Tebi. Iya. Kalau saudara tidak merasa dan ini termasuk pencemaran nama baik saudara, panggil orangnya itu, adukan ke polisi. Siap, ya? Sudah. Itu saja. Dia diperiksa oleh ini Kementerian Kesehatan, oleh dokter. Ketika ditanya dokter, dia mengaku bahwa dia pernah didatangi seorang polisi. Polisi itu menuduh dia membunuh Mirna dengan memberikan uang 40 juta. Bisa dipanggil polisi itu ke sini. Jadi izin bicara yang mulia. Tahu. Ya, waktu kejadian itu sudah diurus oleh Polda ya. Orang Poldanya langsung datang. Majelis kita juga belum tahu apakah itu benar polisi atau tidak. Bagaimana? Saya bertanya saja. Kok jadi ribut sih? Ya kan sudah. Ya justru itu kenapa mesti diributkan. Kita kan hanya tanya. Menurut polisinya itu ke sini.
sebenarnya yang perlu kita inginkan itu kenapa rekening dia itu nggak disita, supaya kita tahu bahwa betulkah uang itu dikirim ke rekening dia. Majelis itu sudah menyimpulkan. Majelis kita belum tahu apakah itu benar-benar polisi ataukah orang-orang yang mengaku polisi. Ya sudah. Kita juga belum tahu. Jadi saya pikir dalam persidangan ini apa yang ditanya dan dijawab. Kan begini kan, kita kan saudara. Aku mau pause dulu. Padahal kan harusnya kalau memang ada apa yang mencurigakan itu ya udah dicek aja gitu. Perkara ada apa enggaknya. Ya kalau misalnya nggak ada, oh ya udah berarti ini udah jelas ya nggak ada ya gitu. Kenapa iya, kan, kok harusnya kan malah ributin? Enggak, kemarin itu udah kok diurus sama Polda. Kenapa nggak ditunjukin kan aja? Semuanya itu berpotensi. Iya. Semua yang terlibat berpotensi sampai akhirnya titik terang bukti yang seterang cahaya itu menunjukkan jalannya gitu kan. Jadi cuman aku bingung, Nyo. Kenapa di kubu sebelah itu kok orangnya songong-songong ya? Dari yang saksi, dari yang ini, dari tadi yang manajer yang mulia situ sudah diurus gitu. Kenapa kok memang orangnya songong-songong apa kayak gimana? Kok kayak tengil semuanya tengil sepaket semuanya. Maksudnya baik kalau mau membela bawahannya gitu kan. Cuman kan ya kalau udah urusan sama hukum ya tolong biar apa adanya aja gitu. Aduh, lanjut lagi. Lanjut. Selama ini hobinya apa? Sering main game? Ya. Sering main game? Ya. Main game itu pakai uang? Pakai. Pakai uang? Pakai warnet, bayar warnet pakai uang. Oh, saudara pakai uang ya? Iya. Ada untung-untung di situ? Hah? Seperti judi atau apa itu? Ya untungnya saya senang main game. Gitu ya. Bukan. Menurut KUHAP kan kalau kita ingin mengetahui saksi kan harus mengetahui latar belakang dari saksi. Itu sebab saya tanya, backgroundnya dia ini suka main game, main pakai uang gitu loh. Nanti majelis yang salah paham majelis. Bukannya main game pakai uang, tapi dia untuk jangan saudara yang jawab. Ini kan jawaban sama sendiri. Saya meluruskan. Tuh ya, giliran saksi ahli yang waktu ditanya Pak Otomayo, saya nggak nanya ke Anda. Giliran dia saksi si Rangga ini ditanya ikut-ikutan gitu. Iya, kenapa ini kan JPU kan? Iya. Kenapa JPU yang membela kasarnya? Jadi kesannya tuh kayak membela jatuhnya. Ya kan? Padahal kan kayak ya udah dengerin aja namanya juga saksi lagi ditanya, lagi diinterogasi. Tolong. Lanjut lagi. Lanjut. Kenapa saudara meluruskan jawaban dia? Itu kan jawaban dia, bukan jawaban saya. Dia yang jawab kok. Karena saudara yang jawab dia. Saya kan bertanya saja. Apa sih? Kenapa sulit sekali persidangan ini? Ya Pak. Kita mau cari kebenaran atau bagaimana? Sudah, ini kayak pasar kalau gitu. Ya. Mohon sekarang penasihat hukum bertanya, Rangga menjawab. Izin majelis. Itu saja kan. Saya kan komentar. Rangga, coba perhatikan. Perhatikan Rangga. Ya. Jawab. Tolong saksi Dermawan jangan ngomong-ngomong dengan saksi. Tolong, jangan dicampuri dong. Jangan ada interupsi dong pada persidangan ini. Kenapa? Sudah, cukup. Pak Dermawan, Bapak duduk di agak jauh. Sini, Rangga sini. Ini keterangan dia, Pak. Bukan keterangan saya. Ini diperiksa dokter dia nih. Perlu saya bacakan? Yang mulia saya baca. Pak Dermawan, justru karena ini ada berita acara. Pak Dermawan diam. Ya. Jadi Pak Dermawan supaya tahu ada hal itu. Dan itu bukan cerita saya. Cerita Rangga kepada dokter. Dokternya ini boleh kita tanya. Bisa dipanggil dokternya, Pak. Dokternya ini adalah Dr. Danardi Susro Miharjo, Dr. Agung Kusuma Wardani, Dr. Gerak Mario Semen, Dr. Natalia Widya Raharjati. Itu sebagai saksi. Itu sebagai saksi dalam berita acara. Ini berkas dari jaksa. Nanti panggil. Ya. Iya, yang mulia. Pada saat keterangan saya, Pak Dermawan. Kita harus cari kemungkinan ini, Pak. Penasihat hukum, kami dapat mengerti mengapa mereka menuduh yang lain. Wajar sebagai pembela penasihat. Nah, untuk itu supaya transparan, panggil saksi-saksi yang terkait dengan tuduhan itu. Iya. Dokter itu tadi ya? Ya. Iya. Ya. Kita lihat. Kita kan ingin mencari
Iya Pak, jadi gini, saya sudah katakan yang mulia. Cukuplah, saya Pak. kasih dong kesempatan kita ya. Sudah diberi kesempatan. Kita Pak. juga menginginkan kebenaran material. Kalau dia memang bersalah, silahkan majelis hakim hukum dia. Tapi kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak ingin menjadi pembela yang bohong-bohongan. Oleh karena itu, mari kita buka semuanya. Ya. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Ya sudah. Saya tidak mau berdosa. Sudah cukup penasihat hukum. Sudah. Nah, jadi kita paham maksudnya, sudah paham. Gila loh. Berasa dikeroyok aku ngelihatnya Pak Oto. Kayak dari sebelah sono ya walaupun sedikit banyak kayak ngasih kesempatan Pak Oto tapi kayak dilimitasi juga gitu. Yang sebelah sono yang ditanya saksi seakan-akan dia udah kenal kayak pengen bantu ngelurusin. Enggak ada hak lu kan enggak kenal, ditanya soal latar belakang kehidupannya dia gitu. Kayak percaya aja sama hakim, mau dia digiring-giring dijebak gimana juga kalau memang bukan dia pelakunya, percaya hakim pasti ini kan harusnya. Terus Bapak Ed ngerecokin juga seakan-akan itu anaknya dia gitu kan. Si Rangga itu kayak kan yang ditanya soal latar belakang dari saksi itu. Kalian udah kenal sebelumnya apa gimana? Padahal kalau mau ditarik mundur lagi, kan Jessica juga kemarin ditanya sampai pacaran ngapain aja juga ditanya. Kenapa Rangga tidak boleh ditanya? Seneng hobi apa, main game. Mau main game pakai duit, pakai buat bayar warnet gitu kan. Mungkin maksudnya mau digiring judi kali ya. Dia tinggal bilang enggak, main game buat pakai warnet. Hakim juga tahu main warnet bayar gitu ibaratnya. Tolonglah. Emosi udah selesai. Jangan dong. Oke, lanjut lagi. Emosi aku. Udah kita kasih nextnya. Ini captionnya nih, lah kan tidak sah bukti CCTV-nya. Maksa sekali sih pihak sana itu. Oke, di bawahnya apalagi kalau ingat ada yang ngomong sampai lompat itu polisi ngeliat video ini saking senengnya. Jaga people. Bisa diuji. Itu aja sebenarnya udah mencurigakan gak sih? Mencurigation ya. Iya, karena kayak ini nih lagi ada orang meninggal di sana, terus kenapa bisa CCTV-nya kehapus? Sedangkan itu bukti yang paling penting. Yang di DVR-nya kan? Yang kehapus. Iya. Tapi udah ada di flash disk. Dia bilang udah di cloning gitu. Nggak tahu ada berita acara pengkloningan yang enggak. Tapi walaupun ada, kan itu barbuk ya. Iya. Udah masa dotan nggak ada. CCTV yang ada di DVR filenya ya, yang ada di DVR terhapus. Nggak tahu dihapus, nggak tahu terhapus kenapa penyebabnya gitu ya. Udah hilang 2 tuh. Ya itu makanya. Jadi kayak harusnya di situ udah mencurigakan. Tapi kenapa kok ya masih? Jadi bisa dibilang putusan yang berdasarkan CCTV dari file yang berasal dari flash disk yang katanya itu cloningan dari CCTV di VR. Sedangkan 2016 itu size flash disk maksimal berapa yang kalau kata Abah Abimanyu gitu kan. Sedangkan untuk file di VR itu hard disk yang tadi dipegang sama Pak Oto gitu berapa. Iya. Apakah benar sama-sama full presisi size ukuran segala macamnya di properties filenya gitu ya. Mungkin some people yang editor atau yang anak-anak IT pasti ngerti ya. Atau dia pakai flash disknya 10 kali Mang. Biar muat kali 10 gitu. USB-nya nyolok di mana, di hidung ini, di hidung Bapak Edi gitu. Tapi maha atuh tolonglah. Pertanyaan paling gede sih yang dipikirin sama netizen tuh siapa yang ngapus? Kok bisa mengakses barbuk gitu? Iya. Terjadi kesalahan sampai akhirnya terhapus gitu kan, orang-orang yang bisa ngakses ya nggak? Iya, dan lagi kan yang boleh apa ya kalau misalnya yang boleh bersinggungan dengan barang bukti? Iya, enggak maksudnya yang punya datanya itu pasti pemilik kafenya kan. Nah, ya itu maksudnya belum di track terhapusnya pada saat mana kan? Iya. Apakah di sananya atau setelah di cloning? Karena posisinya aslinya udah kehapus tapi ada cloningannya. Kan berarti logikanya udah dibawa ke sebuah PC untuk di cloning. Ya enggak? Iya, untuk di cloning tuh harddisk internal dulu paling tuh. Kalau memang benar kata Bang Rismon tuh kan ada terjadi editan dulu sampai akhirnya resolusi frame-nya dalam satu waktu itu satu materi itu berbeda gitu resolusi frame-nya gitu. Nah, berarti harusnya kalau aku mah masa cek PC ininya. PC apa namanya? PC yang pakai buat nge-cloningnya. Dicek sekalian gitu. Kalau bisa bawa cek PC-nya. Terus pakai disk drill kali yang udah kedelete kan disk drill bisa undelete tuh. Tapi ya pada saat itu belum secanggih itu sih aplikasinya sekarang ya. Gemes kan yang jelas? Iya. Putusannya berdasarkan CCTV hasil cloning di mana yang aslinya tuh tidak ada. Jadi nggak tahu nih cloningannya 100% bener apa enggak? Atau 90% doang atau 70% karena nggak ada materi pembandingnya, materi asli pembandingnya. Tolonglah, gemes ya. Next ya. Yes. Ninja.
Nextnya kita tutup ya sebelum kita intermezzo. Ada caption very proud of you Jessica, selalu konsisten ceki-ceki people. Play. Boleh saya tanya lagi, yang beredar juga kamu kerja di rumah sakit, bener? Bukan di Rosari, oke, confirm bukan bekerja di rumah sakit ya, tidak ada berkaitan dengan rumah sakit, klinik atau apapun. Tidak ada. Seperti itu. Ayah kamu kerja di perusahaan pensiun, sudah tidak ada kerjaan. Oh gitu. Kalau ternyata yang diumumkan nama kamu Jessica sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya, kan itu belum the end of the world gitu, masih ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya, kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya udah punya kuasa hukum, nggak cuma 1, ada 3. Jadi lihat aja lah gimana. Ada upaya nggak untuk menjelaskan secara pribadi ke keluarganya Mirna bahwa bukan kamu pelakunya? Belum, dan saya tidak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kalau udah terungkap sama polisi, biar toh mereka memojokkan saya dengan media, ya mereka mengembalikan nama baik saya juga dengan media. Tapi ini kan personal ya, personal gitu antara kamu dengan keluarganya. Enggak juga ya, kalau personal mereka nggak mungkin belak-belakan gitu ngomong di TV kalau pasti itu temannya yang melakukan. Temannya ya sih masalah, kalau nggak saya ya Hani datanya bersama dengan Mina, jadi saya pikir ya itu saya. Kamu merasa bahwa keluarganya Mirna menuduh kamu? Sejak itu udah dihantam-hantam deh sama polisi, diselidikin sampai oh iya ini pembunuhnya apa-apa. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu, tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelaku? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Nggak perlu. Itu kalau keadilan akan diungkap ya diungkap. Saya nggak perlu banyak ngomong. Itu aja. Ininya, menurutku misalnya di sini, Jessica tumbuh besar di Aussie, ya enggak? Pas kuliah ya. Mungkin dia bercermin atau mempunyai referensi pengadilan hukum di sana. Iya. Dimana kalau lu bener ya lu lempeng aja, nggak usah banyak klarifikasi Mbak Bibu. At the end lu akan tetap benar gitu. Iya. Tapi dia lupa. This is Indonesia meh. Plus 62 meh. Dimana itu kan sempat diangkat juga sama Bapak Ed ya. Nggak ada dia kan yang waktu cerita, mungkin satu pipil ingat, Nyonya ingat, katanya waktu itu dia cerita Rangga awal-awal langsung gue samperin, bawa baju lu besok lu masuk penjara, lu benar gue, wah jangan om, saya kayak gini om, saya nggak ngelakuin apa-apa om, segala macem. Lah gue kasihan, Jessica mana ada, coba ngejelasin ke gue, coba ibaratnya nangis mengakui segala macem. Nah berarti buat si Bapak Ed itu cukup dengan melas-melas om segala macam, please tolong om, ampuni aku om, itu tuh cukup untuk meyakinkan dia kalau yang melas-melas itu tuh bukan pelakunya. Sedangkan ada satu orang, ya udah Jessica kan, yang dia karena gua nggak ngerasa ngapain gua harus klarifikasi. Iya. Dia menyerahkan seutuhnya sama hasil putusan pengadilan, di mana mungkin referensi dia pengadilan Aussie, sedangkan di Indonesia sudah terkontaminasi. Yang akhirnya mungkin ini menurut gue celah kebelunderan. Maksudnya kalau pada saat itu dia ikut enggak om, ini gini om, saya enggak om, saya jelasin nih, saya enggak mungkin kayak gitu, saya temenin segala macam. Mungkin hatinya si Om Ed kayak melulu, yang akhirnya bingung. Jadi siapa nih semuanya pada melas-melas ke gua, mohon ke gua, itu siapa nih? Gitu itu salah satu, bisa jadi salah satu kemungkinannya ya. Salah satunya. Itu hayal-hayalan opini Mamang aja, kenapa dari sekian banyak orang yang mungkin terlibat gitu, langsung ditarget Jessica, Cyanida gitu. Itu sih penasaran. Sama ada kemungkinan lagi kalau gitu Mang. Apa tuh? Kemungkinannya sebenarnya Jessica udah bilang bukan saya, tapi saya tidak mau dengar. Enggak, gitu. Tadi kan dia ngomong untuk menjelaskan ke keluarga, enggak, sama sekali belum. Karena balik lagi dia udah bawa ke ranah polisi, tugas gue cukup menjelaskan ke polisi. Tadi kan dia barusan cerita. Iya.
ke ini belum sama sekali belum bisa mencoba ke keluarga ngejelasin. Nah itu yang bikin mungkin Pak Ed emosi gitu. Lu harus memohon sama gua. Udah kegemasannya udah cukup lah ya. Udah. Sekarang kita ke intermezzo aja Nyo. Just. Muncul. Nyo. Yes. Kecil-kecil hissing. Ciki-ciki people. Play. Ya Allah. Padahal dia tuh lucu banget masih kecil kayak gitu ya. Udah diem lagi. Enggak Meng, sadar gak sih kuping lu tuh masih di pinggir Meng, belum naik, gigi belum ada, masih ompong, gegayaan hissing. Emang maksudnya ya oke naluri, cuman aku mikirnya apa yang akan yang lu dapatkan dari hissing tuh berharap ini, maksudnya takut itu. Enggak, malah gemes gitu, malah gemes. Aduh. Kuping masih di pinggir, udah gaya-gayaan hissing Meng. Aduh, lihat itu apa hissingnya lidahnya keluar lagi. Iya. Apakah ini ternyata bayinya Kim Moyong gitu kan? Kita ke nextnya. Just. Ninyo, kucing galak saat disuntik tapi endingnya makan ceki-ceki. Wow. Play. Wow. Udah cebol galak lagi. Ya Allah. Abu mau nggak gitu disuntik Bu? Ditus gitu. Ditus gitu mau nggak Bu? Cus. Cus mau nggak? Nggak mau ya? Oke kita akan nextnya. Yes. Yo. Ya. Ini ada Meng yang katanya kegatalan ceki-ceki people. Play. Ulet bulu ya itu ya? Iya kayak. Aduh. Itu kan nanti lidahnya juga ikut. Gatel gak sih? Aduh kasihan banget. Tapi dia sendiri yang bandel sih. Ya Bu, jangan dicontoh ya Bu. Iya. Kalau ada ulet bulu jangan dipegang. Ini paunya nanti gatal Bu. Aku mamane nanti. Next ya. Terus. Ini ada dramanya. Kecil-kecil drama ceki-ceki people. Play. Nyangkut ya? Iya. Tuh, dia udah tahu ini kan nih. Nih, dia udah lepas nih. Masuk lagi ya. Kecil-kecil drama nih. Untung si Abu nggak drama ya. Abu tuh cuma cuek doang dia tuh. Dia tuh kucingnya cuek, cool. Dia tuh cool. Sama nggak pedulian. Cuek ya. Cool Bu. Cooler Abu kecuali dia lapar gitu. Kalau lapar baru dia peduli. Tolonglah Bu. Kalau udah kenyang bodo amat. Bodo amat. Kita kasih ke nextnya. Yes. Ninyo. Next ada Meng, kucing aing keur sare di bangunan katanya. Ceki-ceki people. Play. Tidur lagi dong. Nah ini apa? Ya Allah. Minta dipeluk. Ya Allah. Ya Allah. Ini apa nih? Pengen dipijet, massage gun. Ya Allah. Astaga. Telinganya memang lihat di ujungnya kayak nguang gitu. Tuh. Abu mau gitu Bu? Ada loh Bu, mau nggak Bu? Ya Allah. Bisa. Kok doyan pisang sih? Ini kucingnya apa tenyong? Sumpah. Aduh, gaya banget, kayak udah ada cakarnya yang kayak gimana ya Allah. Allah, tolonglah. Si Abu melotot. Abu kayak gitu juga nggak Bu? Kalau nanti kita digangguin, Abu, Bu dengerin apa? Sulit banget sih Abu deh yang ngobrolnya sulit. Tapi kalau yang pertama ini Mang, ini kebalikannya kucing hitam yang di rumah. Dia yang ngejar matahari. Kalau ini karena udah dingin di rumahnya. Oh iya sih. Kalau ini udah panas, mau berlindung. Lasnya Lasnya aku mau nyindir Abu. Kenapa? Ya karena Abu kalau habis beol kayak gini, ceki-ceki people. Play.
nih. Persis kayak gini. Nih. Dia kalau berak nyari apa namanya yang di depan rumah tuh yang alas beton tuh, yang rada kasar-kasar, dia begini. Persis begini. Hei, Anda sadar diri, Anda sedang disindir. Hei, Anda kalau berak kayak gitu kan. Setelah berak ini si Abu tadi Santuy People. Oh, saya dicakar. Dia dia lagi ke meja depan, layarnya tuh dia begini-begini itu tuh. Kamu kali ya? Enggak ada. Udah. Nah gitu dong. Jangan panas mentang-mentang dibilang ini mirip ya. Mungkin dia berpikir itu saudara. Jangan ini saudaraku. Kenapa cara cebok beraknya sama gitu. Jangan ke sana. Oke lah, yuk kita ke Say Thanks to Super Thanks. Oke, meluncur. Cus. Super Thanks kita buat jajan Abu ada dua. Yang pertama kita buka dari Big Old Feby. Hai Abu. Mama Feby absen dulu ya. Wadaw, Abu inget jalan balik ya katanya. Oh iya, Abu jangan muntah ya lihat si Nyenye sama Meteor Jordan ya, yang agak ngerasa mirip Tomingse itu kali ya. Makan aja dah Bu, bodo amat dalam hati si Abu. Ngakak lihat drama percintaan ala remote sama Julid ini gitu ya. Anggap aja hiburan buat kita ya netizen di balik lelah dan berjuangnya buat si Jess. Yes, ada Last of the Last dari Teteh Ece. Asik, kamu sudah kembali. Ece curiga Abu berguru ke preman Oyong katanya. Ada Eta nih. Aduh, itu nenek sama tante rebutan lelaki ya, tiba-tibanya malah milih Parel ya, atau nama disamarkan. Air mata buyong atau buaya bencong. Dan habis kita Abu. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-pitisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyenye dan Abu dan Mamang cabut dulu dan ciao. Tangan aku diturunin mulu masih Abu.